Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putrawali Hidayatullah dan airan NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang microservice arsitektur. Yang pertama yaitu pengertian microservice atau arsitektur perangkat lunak terdistribusi. Arsitek yang pertama yaitu microservice merupakan arsitektur perangkat lunak terdistribusi. Yang kedua, microservice merupakan aplikasi dibagi menjadi layanan-layanan kecil. Kemudian, tiap service berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir, komunikasi menggunakan API atau HTTP atau REST. Kemudian ada karakteristik microservice atau memahami fitur utama dari arsitektur microservice. Yang pertama yaitu layanan kecil. Microservice terdiri dari layanan-layanan kecil dan mandiri, memudahkan pengembangan dan pengelolaan aplikasi secara efisien. Kemudian deploy mandiri. Tiap layanan dalam microservice dapat dideploy secara independen, memungkinkan pembaruan tanpa mempengaruhi seluruh sistem. Kemudian komunikasi API. Microservice berkomunikasi melalui API, umumnya menggunakan REST yang memungkinkan interaksi yang efisien antar layanan. Kemudian perbedaan monolit dan microservice. Kalau monolit arsitektur, yang pertama dia dibangun dalam satu kesatuan, semua fitur saling bergantung, kemudian deploy harus bersamaan, kemudian sulit di-scale sebagian, kemudian cocok untuk aplikasi kecil. Kalau microservice arsitektur, yaitu aplikasinya terdiri dari banyak service-service kecil, kemudian setiap service independen, deploy bisa terpisah, kemudian mudah di-scale per service, yang terakhir cocok untuk aplikasi besar dan kompleks, contohnya seperti Shopee. Komponen utama, memahami elemen kunci dalam arsitektur microservice. Yang pertama yaitu API Gateway. API Gateway berfungsi sebagai gerbang tunggal untuk mengakses semua layanan, menyederhanakan komunikasi, dan mengelola autentikasi pengguna. Yang kedua yaitu service. Setiap service adalah unit layanan mandiri yang menangani fungsi tertentu, memungkinkan pengembangan dan pengujian secara terpisah. Yang ketiga yaitu ada database. Setiap layanan dapat memiliki database masing-masing yang memungkinkan penyimpanan data yang terpisah dan mengurangi ketergantungan antar layanan. Kemudian ada kelebihan microservice. Yang pertama yaitu skalabilitas tinggi. Microservice memungkinkan penyesuaian skala layanan secara independen, sehingga aplikasi dapat secara efektif menangani beban yang meningkat. Kemudian fleksibilitas teknologi. Setiap layanan dapat menggunakan teknologi terbaik untuk tugas tertentu, memberikan tim kebebasan untuk memilih alat yang sesuai. Kemudian deploy cepat. Microservice mendukung pembangunan dan penerapan cepat, memungkinkan tim untuk menulis fitur baru tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Kemudian ada kekurangan microservice. Yang pertama yaitu kompleksitas komunikasi. Dalam arsitektur microservice, komunikasi antar layanan dapat menjadi rumit dan memerlukan pengelolaan cermat untuk mencegah kesalahan. Kemudian ada pengelolaan distribusi. Dengan banyaknya layanan yang terpisah, pengelolaan distribusi menjadi lebih sulit dan memerlukan alat khusus untuk monitoring dan koordinasi. Kemudian ada pengujian dan debugging. Pengujian unit dan integrasi menjadi lebih rumit pada microservice karena layanan yang terpisah memerlukan pengujian lintas sistem yang lebih kompleks. Kemudian teknologi pendukung. Yang pertama yaitu Docker. Docker adalah platform yang memungkinkan containerization atau membuat aplikasi berjalan konsisten di berbagai lingkungan dengan isolasi dan efisien sumber daya. Yang kedua yaitu ada Kubernetes. Kubernetes adalah sistem
orchestration yang mengelola dan mengotomatisasi penyebaran, penskalaan, dan pengelolaan kontainer aplikasi secara efisien. Kemudian ada REST API. REST API adalah metode komunikasi yang umum digunakan dalam microservice, memungkinkan layanan berinteraksi menggunakan protokol HTTP dan struktur data JSON. Kemudian use case microservice. Yang pertama itu e-commerce, microservice memungkinkan pengembangan layanan seperti pembayaran dan manajemen katalog yang mendukung aplikasi skala dan kecepatan pengembangan aplikasi e-commerce. Yang kedua ada vintage. Di industri vintage, microservice mendukung transaksi, analitik, dan autentikasi dalam fleksibilitas untuk integrasi berbagai layanan keuangan yang berbeda. Kemudian ada aplikasi skala besar. Untuk aplikasi skala besar, microservice menyediakan arsitektur modular yang mempermudah pengembangan dan pengelolaan layanan mandiri atau meningkatkan efisiensi tim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.